Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nama saya Mayang Sari Erla Banga, Prodi Pendidikan Fisika, kelas B. Baiklah, kita masuk saja pada pertanyaan pertama. Dalam kondisi seperti ini, apa tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Poin pertama, adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat secara kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker ketika keluar rumah, menghindari kerumunan, jaga jarak aman atau physical distancing, cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Poin kedua, adanya kesadaran mematuhi berbagai ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Poin ketiga, mengikuti perkembangan berita terkait dengan kasus pandemi COVID-19 yang mengenai jumlah korban yang terpapar, sembuh dan meninggal. Pemberitaannya terus diupdate oleh media TV dan media cetak. Pertanyaan kedua, nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Poin pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Poin kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Poin ketiga, mencintai tanah air dan bangsa. Poin keempat, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Poin kelima, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kerjasama, saling menghormati dan menghargai, atau toleransi umat beragama juga termasuk di dalamnya. Pertanyaan ketiga, formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Poin A, formula baru nasionalisme adalah semangat mencintai bangsa dengan memerangi segala penyakit yang bisa membunuh bangsa ini, seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Poin B, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat berbangsa dan bernegara. Poin C, menjalin hubungan baik antar bangsa dan negara. Poin D, membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antar sesama warga masyarakat di sebuah negara. Pertanyaan selanjutnya, pemahaman tentang berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme sekarang harus dapat mengisi dan menjawab tantangan masa transisi. Tentunya nilai-nilai baru tidak akan menggoncangkan nasionalisme itu sendiri selama pendukungnya yaitu bangsa Indonesia tetap mempunyai sense of belonging, artinya memiliki nilai-nilai baru yang disepakati bersama. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala perbuatan penindasan terhadap pihak lain, baik itu bentuknya orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Maka dari itulah, berbagai perubahan dan evolusi yang ada seharusnya tidak meruntuhkan nilai-nilai nasionalisme. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa? Hal ini belum pernah diterapkan di negara Republik Indonesia karena sistem diyakini dapat mempengaruhi kedaulatan yang ada serta bisa mengganggu pertahanan negara. Selain itu, sistem kewarganegaraan ganda ini juga dipercaya dapat membuka jalan untuk orang-orang yang selama ini berniat untuk memisahkan salah satu wilayah atau daerah yang ada di NKRI. Oleh sebabnya, sistem kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan belum diterapkan di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Para pendiri bangsa ini
Mereka wariskan pada kita Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat prinsip tersebut bersifat final atau binding, sudah final dan mengikat seluruh elemen bangsa, dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Elemen-elemen tersebut dapat ditumbuhkan dan dipelihara, karena elemen-elemen tersebut merupakan warisan para pahlawan. Elemen-elemen inilah yang harus dipelihara dan diperkuat seiring dinamika yang ada di kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.